Sobat Guru Indonesia dimanapun Anda berada. Hari ini saya Kurniasi SPDSD akan berdiskusi tentang pendidikan di Indonesia, yaitu tentang bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi. Hari ini saya sudah bersama Ibu Uktihah Nurul Hijriah SPD, peraih juara 1 Lomba Guru Berprestasi Perwira-Cam Dindik Jatilawang tahun 2023. Selamat pagi Bu Ukti. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Seperti yang sudah disampaikan, hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bahkan nanti menginspirasi sahabat guru lainnya. Sebagai peraih Lomba Guru Berprestasi, tentunya Ibu mempunyai pengalaman, bahkan praktik baik tentang hal tersebut. Bisa Ibu ceritakan? Baik Bu. Sebelum menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, tentunya guru harus memiliki strategi untuk membangun budaya positif. Salah satunya dengan menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama dengan murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru di sini hanya sebagai fasilitator. Keyakinan kelas mencakup berbagai aspek, mulai dari kesepakatan, aturan yang berlaku di dalam kelas. Keyakinan kelas ini harus benar-benar disepakati dan diyakini bersama. Lalu untuk apa saya sebagai guru menerapkan keyakinan kelas bersama murid saya? Yaitu tujuannya untuk mencapai kelas impian guna pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, betul. Berarti keyakinan kelas, Bu Ukti. Nah, dalam setiap kelas pertanyaannya pasti terdapat berbagai macam karakteristik peserta didik, sehingga kebutuhannya pun mesti berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana Ibu memberikan solusi untuk hal tersebut? Betul sekali Bu. Jadi salah satu fenomena dalam pembelajaran yaitu kurangnya antusias murid dalam belajar. Hal ini terlihat karena kurang aktifnya murid ketika mengikuti pembelajaran. Murid memiliki motivasi belajar internal yang sangat rendah. Itu karena tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, saat ini pembelajaran sudah tidak lagi teacher oriented, melainkan student oriented, yaitu berorientasi pada murid. Dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi, yaitu pendekatan yang mempertimbangkan minat, kebutuhan belajar murid, profil belajar murid, dan kesiapan belajar murid. Saya sebelumnya melakukan asesmen diagnostik, baik kognitif maupun non-kognitif. Kemudian melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Setelah itu saya menganalisis hasil pemetaan belajar murid. Nah, setelah semuanya selesai, saya baru melakukan atau membuat perangkat pembelajaran, meliputi modul ajar berdiferensiasi, kemudian menyiapkan media pembelajaran, alat peraga, sumber belajar, dan bentuk asesmen atau penilaian formatif. Nah, di sini dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, saya menggunakan strategi berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Keberhasilan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, murid itu senang, kemudian semangat, dan hasil belajarnya meningkat. Oh, luar biasa. Anak berarti sudah benar-benar senang di sana sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Pertanyaannya sekarang Bukti, anak sudah senang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Akan tetapi, apakah dengan pembelajaran seperti itu tadi dengan berdiferensiasi, nilai-nilai yang diharapkan masih bisa diraih seperti itu, atau masih bisa didapatkan? Tentu Ibu, dengan pembelajaran berdiferensi tadi, pembelajaran yang berpihak pada murid, itu terwujud pembelajaran yang bermakna dan tentunya tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Di sini proses pembelajaran dalam pendidikan
pembelajaran yang saya lakukan itu tidak hanya meningkatkan potensi murid, tetapi juga membuat mereka memiliki karakter yang baik, sehingga murid menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebagai contoh, anak-anak memiliki nilai religius. Itu artinya sesuai dengan nilai dalam profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian nilai percaya diri, berani, dan mandiri. Anak-anak mampu berkolaborasi, bekerja sama, itu menunjukkan nilai atau dimensi gotong royong. Dan anak-anak memiliki kreativitas, mampu berpikir kritis, dan berwawasan global. Seperti itu, Bu. Mantap. Berarti sudah dari awal sudah diterapkan pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Sip. Untuk selanjutnya, pembelajaran atau harapan hampir semua guru yaitu menciptakan pembelajaran yang bermakna. Apa atau bagaimana maksud yang terkandung dalam pembelajaran bermakna tersebut? Ya, jadi untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan itu tentunya tidak berhenti sampai di situ. Artinya pembelajaran harus terus-menerus bisa menyenangkan dan bisa bermakna. Nah, kiat saya, upaya saya itu setelah melakukan pembelajaran, saya tentunya melakukan refleksi pembelajaran. Jadi refleksi pembelajaran ini baik dilakukan oleh saya, kemudian murid saya, dan rekan sejawat. Jadi tujuan utama dalam melakukan refleksi pembelajaran itu saya mampu memahami kekurangan, kelemahan ketika saya menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Kemudian saya jadi mengetahui apakah model, metode, strategi, pendekatan yang saya gunakan itu sesuai atau tidak dalam pembelajaran. Yang berikutnya, saya juga mengetahui apakah murid saya itu minat dalam belajar, kemudian responnya itu seperti apa, dan tentunya dari refleksi pembelajaran ini saya bisa terus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif. Jadi manfaat dalam melakukan refleksi pembelajaran bagi murid saya, mereka jadi mengetahui masalah atau kendala selama mereka mengikuti proses pembelajaran. Kemudian manfaat bagi saya, refleksi merupakan alat yang bisa saya gunakan untuk melaksanakan evaluasi yang berlanjut dan berjenjang untuk bisa terus menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Begitu. Sekali, intinya melaksanakan refleksi pembelajaran. Ini yang harus mulai terbiasa dilakukan oleh guru-guru di Indonesia. Menarik sekali pembicaraan hari ini, Bu Unti. Terima kasih telah hadir dan berbagi bersama kami. Sehat dan terus semangat dan berkarya. Hal yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan hari ini bahwa kita sebagai guru jangan segan untuk beradaptasi dengan kebaruan agar belajar menjadi proses yang menyenangkan, agar kreativitas terus tumbuh dan berkembang. Inilah pelajaran yang memanusiakan manusia. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bertumbuh dan berbagi. Hidup guru, hidup PGRI. Solidaritas